Halo, selamat datang di channel Media Milenial Idealis. Jadi di channel ini kita akan berbagi tentang seputar budidaya jamur tiram ya, terutama untuk episode pertama ini eh, akan lebih difokuskan kepada pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari budidaya jamur tiram. Bagi teman-teman petani jamur di sana atau yang mempunyai wawasan terkait budidaya jamur tiram, monggo mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apabila teman-teman ada pengetahuan atau wawasan tentang budidaya jamur tiram, silahkan berbagi. Juga bisa koreksi juga apabila apa yang saya sampaikan di sini ada kelirunya, karena saya juga masih belum terlalu berpengalaman ya, tergolong masih relatif baru lah di sini. Oke, langsung saja daripada lama-lama kita akan masuk ke inti pembahasan dari video ini. Stay tuned. Untuk faktor yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah dari backlognya sendiri. Karena kan ini konteksnya petani pemula ya, masih mengandalkan backlog dari produsen. Oke, untuk kriteria backlog yang baik itu kayak gimana? Yang pertama, pilihlah backlog yang dia tuh tutupnya itu dari kertas atau dari koran. Jangan memilih backlog yang tutupnya itu dari kain dashwall atau kain kapas atau kapas itulah ya, karena kain dashwall atau kain kapas itu dapat menjadi sarang bagi gurem, apalagi kalau tempat produsennya itu sudah ada riwayat kontaminasi gurem. Nah itu bahaya, makanya gurem itu nanti bisa bersarang di kain penutupnya, kain dashwall penutupnya. Kalau kertas ini kan dia agak lebih sulit ditembus oleh gurem kayak gitu. Kemudian jangan lupa kita harus membeli backlog yang miseliumnya itu sudah merambat 50%. Nah, itu untuk amannya ya. Karena kalau misal kita membeli backlog yang miseliumnya baru tumbuh 0% atau baru beberapa hari diinokulasi, itu tidak ada jaminan kalau backlognya itu miseliumnya itu sudah tumbuh. Tapi kalau kita beli yang 50% itu kan ada jaminan bahwa backlog yang kita beli itu miseliumnya sudah merambat, sudah tumbuh. Tinggal kita nanti merawatnya di kumbung kayak gimana. Oke, untuk faktor yang kedua yakni kumbung atau tempat budidaya jamur tiram. Jadi ada beberapa kriteria kumbung yang ideal untuk jamur tiram. Yang pertama, tentunya dia tidak terkena sinar matahari langsung, ada kanopinya di atasnya. Nah, kemudian dia berada di tempat yang sejuk atau di sekitar kumbung ini ada pepohonan yang juga fungsinya untuk meneduhkan ya. Jadi untuk agar suhu di dalam kumbung ini tidak terlalu panas. Yang ketiga adalah sirkulasi udaranya harus bagus. Jadi ketiga faktor ini juga sebenarnya peran utamanya untuk mengendalikan suhu ruangan agar tidak terlalu panas, karena jamur tiram ini kan menghendaki suhu yang ini ya relatif sejuk ya, tidak terlalu panas ya, jangan sampai 30 derajat celcius lah intinya. Tapi yang ini yang saya gunakan ini kan memang bukan kumbung sebenarnya ya, rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Jadi pemiliknya pun menawarkan untuk ya udah dipakai usaha aja gitu, pakai jamur tiram aja nggak apa-apa, karena pemiliknya sudah ikhlas ya kami tempatin aja. Sebenarnya memang bisa kalau untuk memakai tempat seadanya, tetapi ya konsekuensinya kita harus lebih ekstra merawatnya, lebih intens lagi menjaga kondisi lingkungan dalam kumbung. Sebenarnya bisa ya, bisa saja. Nanti di video selanjutnya insya Allah ini kalau orangnya mau di interview, nanti kita akan interview beberapa petani jamur yang memanfaatkan kumbung ini ya, kumbung yang seadanya. Ada juga yang benar-benar memang sudah fokus di budidaya jamur tiram. Nanti bisa kita review bersama kumbung yang baik dan ideal itu kayak gimana. Nah, kalau pakai tempat seperti ini ya bisa saja kalau misal baru 500 backlog atau 1000 backlog gitu ya. Tapi kalau misal kita udah fokus produksi skala besar ya, usahakan tempat yang benar-benar fokus untuk jamur tiram, karena kan kita menginginkan hasil jamur tiram yang sebanyak-banyaknya. Tentu saja kita harus menyediakan lingkungan atau kondisi yang sebaik-baiknya. Oke, kita masuk ke faktor yang ketiga, yakni perawatan. Kalau perawatan ini memang sangat variatif ya. Jadi ini menurut saya perawatan itu terdiri dari monitoring, pengaturan suhu dan kelembapan, kemudian penanggulangan hama dan penyakit.
Nah, di sini kita harus benar-benar mengamati ya masing-masing backlog itu dia ada kendala apa tidak. Karena kan ketika backlog itu sudah masuk gerak, kita tuh juga harus tetap ya melakukan perawatan atau monitoring secara rutin agar backlog yang sudah masuk gerak ini dia tumbuh dengan maksimal. Ketika kita mendapatkan backlog yang cacat, terkena serangan tikus ataupun terindikasi ada gurem dalamnya, itu harus segera kita pisahkan supaya kita bisa melakukan penanganan selanjutnya. Dan untuk kasus gurem tidak, agar guremnya tidak menular ke backlog yang masih sehat. Next, pengaturan suhu dan kelembapan. Nah, ini bisa dengan dispray, bisa juga dengan disiram langsung, tetapi hati-hati kalau misal backlognya belum panen, belum ada yang panen, jangan display backlognya. Spray aja temboknya atau siram aja temboknya dengan air atau lantainya dikenangi dikit gitu. Yang penting suhu tetap terjaga. Nah, ini saya menggunakan spray kecil ini juga memang karena skala saya belum besar, jadi ya masih nggak apa-apa, pakai spray ini masih cukup gitu lah, menyesuaikan kondisi aja. Intensitas atau frekuensi spraying atau penyiraman itu juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dari kumbung teman-teman sendiri. Beda kumbung meskipun satu daerah tetap bisa beda. Kalau saya biasanya di spray sehari 3 kali atau 2 kali, pagi siang sore atau pagi siang aja kayak gitu. Untuk perawatan yang terakhir ya ini penanggulangan hama ya, hama penyakit. Nah, di sini dalam kasus ini gurem karena di sini terindikasi ada infeksi gurem ya di backlog kami. Jadi kami melakukan penyemprotan insektisida. Untuk mereknya sendiri kami belum bisa menyebutkan memang karena ini masih belum tahu efektif apa enggak, dan kami juga mengikuti saran dari produsen. Jadi waktu kami beli backlog itu kami juga dikasih kayak tester ini insektisida untuk menanggulangi gurem. Jadi ini lagi kami coba, sedang dicoba gitu. Khusus masalah hama-hama apa saja yang bisa menyerang backlog atau jamur tiram ini nanti kita akan berdiskusi lagi lebih detail di satu video khusus ya, karena memang itu membutuhkan pemahaman atau membutuhkan penjelasan yang sangat detail. Jadi kalau dimasukkan juga dalam video ini malah terlalu panjang nanti durasinya ya. Panen atau dalam bahasa yang lebih detailnya adalah pengaturan stok atau pengaturan panen dari jamur tiram. Nah, jadi ketika kita sudah panen, misalnya sudah mulai masuk masa panen, itu kan kita juga harus bisa mengatur stok. Kita harus bisa mengatur berapa jumlah panen yang kita dapatkan dalam satu hari. Idealnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah agar panen jamur kita itu kontinu setiap hari ada. Jadi misal setiap hari ada 2 kilo, 3 kilo, itu tidak apa-apa. Yang penting itu kita konsisten panennya. Dua contoh cara atau teknik yang bisa kita lakukan untuk mengatur panen harian jamur tiram itu adalah dengan secara bertahap membuka tutup atau koran pada backlog itu secara bertahap. Jadi misal ada interval 3 hari, 4 hari itu kita buka secara bertahap, misal 100 kita buka, 200 kita buka. Jadi tidak semuanya kita buka secara bersamaan. Dan bisa juga menggunakan perangsang atau hormon tumbuh jamur. Penggunaannya juga kita aplikasikan dengan interval. Kita aplikasikan ke 100 backlog dulu atau 200 backlog dulu, 300 backlog dulu. Jadi secara bertahap. Harapannya adalah nanti tumbuh munculnya pinhead jamur itu juga secara bergiliran. Jadi katakanlah setiap hari itu kita selalu ada yang tumbuh itu jamurnya. Oke, untuk faktor yang kelima, faktor yang terakhir, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah tentang pasar atau bagaimana kita menjual jamur yang telah kita hasilkan. Setelah kita melaksanakan keempat faktor yang sebelumnya, tentunya kita harus menjual jamur tiram, ya kan? Nah, strategi pasar yang baik itu seperti apa? Nah, itu tentunya saya tidak bisa menjustifikasi atau mengeneralisir strategi pasar itu seperti apa, karena tentunya setiap daerah mempunyai tipe pasar potensi yang berbeda-beda. Kalau di daerah Gresik sendiri, di sini kan masih belum terlalu familiar, makanya
kami di sini harus banyak-banyak atau gencar promosi. Walaupun memang sudah banyak petani jamur, tapi masyarakat di sini pun belum terlalu familiar dengan jamur tiram. Tentunya kalau kami menjualnya secara offline tentu lebih akan sedikit kesulitan ya, tanpa melakukan promosi terlebih dahulu. Maka dari itu kami lebih berfokus mempromosikannya secara online. Kami lebih memilih menjual jamur tiram ini secara langsung ke konsumen ya, daripada harus ke pengepul terlebih dahulu, seperti itu. Jadi pasar yang kami gunakan atau pasar yang kami target adalah konsumen secara langsung, kemudian penjual olahan jamur tiram seperti jamur crispy, mie ayam jamur, jamur geprek, seperti itu adalah target pasar kami. Tentunya kami di sini tidak bisa memaksakan target pasar yang harus sama dengan kami, tentunya karena daerah teman-teman sendiri pastinya berbeda. Harga persaingan juga kita harus tahu, kita harus bisa menentukan harga. Kita tidak boleh istilahnya merusak harga pasar, jangan gitu. Kita harus tetap bisa menjaga persaingan sehat gitu. Nah, tentunya itu pastinya akan sangat berbeda, Kak. Jadi di sini saya jelaskan secara sekilas seperti itu. Ya, teman-teman silakan berinovasi dengan pasar yang tentunya sesuaikan dengan daerah teman-teman sendiri, kayak gitu ya. Oke, untuk kelima faktor yang menentukan kesuksesan jamur tiram, budidaya jamur tiram sudah saya jelaskan secara overview ya. Untuk selanjutnya, insya Allah nanti akan saya buatkan video-video tentang detail setiap pembahasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Oke, tetap stay tune di channel Milidea, karena kedepannya saya akan sharing-sharing lagi tentang budidaya jamur tiram dan insya Allah kedepannya usaha-usaha tani yang lain seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Masukkan pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita akan berdiskusi di sana. Yang baik-baik diambil, yang tidak sesuai silakan dikritisi atau ditinggal, nggak usah dipakai ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Milidea, milenial idealis.